dipersilakan kepada warga. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah, seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar duka datang dari aktor senior Eeng Septahadi yang meninggal dunia. Ternyata derita penyakit ini sebelum menghembuskan nafas terakhir. Aktor senior bernama Eeng Septahadi meninggal dunia. Eeng Septahadi meninggal dunia di usia 65 tahun. Ternyata Eeng Septahadi menderita penyakit ini sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Aktor senior Muhammad Juhairi Septahadi atau yang dikenal sapa Eeng Septahadi meninggal dunia di usia 65 tahun pada Minggu 21 Mei 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh pengamat film Yan Wijaya melalui akun Twitternya @yan_wijaya pada Senin 22 Mei 2023. Yan mengatakan Eeng Septahadi meninggal di dunia di Rumah Sakit Primayana, Bekasi Barat sekitar pukul jam 11. Selain itu, kabar meninggalnya Eeng Septahadi juga dikabarkan oleh aktris Baby Zelvia. Diketahui sebelum meninggal, Baby Zelvia sempat beradu akting dengan Eeng di sinetron bertajuk Takdir Cinta Yang Kupilih. Dalam sinetron tersebut, Eeng berperan sebagai laki-laki bernama Ashara. Artis Ratu Dewi Imasyah juga turut menyampaikan kabar duka tersebut melalui postingan Instagramnya. Sebagai informasi, Eeng Septahadi merupakan aktor senior asal Indramayu, Jawa Barat yang melakukan debutnya di dunia akting pada tahun 1983 dengan film 1983. جميع أعمالنا وتقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وتقبل جميع أعمالنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Dipersilakan kepada warga. Berita selanjutnya datang dari Fairuz Arafik dan juga Sony Septian yang hadirkan kue ulang tahun tingkat 5 di pesta ulang tahun Queen Eija Sulfia. Perasaan bahagia tengah menyelimuti hati keluarga Fairuz Arafik dan Sony Septian. Putri kecil Fairuz Arafik dan Sony Septian, Queen Eija Sulfia, kini genap berusia 5 tahun pada Minggu 21 Mei 2023 kemarin. Pesta ulang tahun meriah pun digelar Fairuz Arafik dan Sony Septiawan di kawasan BSD Tangerang Selatan. Salah satu yang menarik perhatian dalam pesta ulang tahun Queen Eija Sulfia itu adalah kue tart bernuansakan unicorn. Menariknya, kue itu terdiri dari 5 tingkat seolah melambangkan usia Queen Eija kini. Kue 5 tingkat tersebut terdiri dari beberapa warna pastel yang senada dengan tema unicorn. Pesta ulang tahun Queen ini juga dihadiri oleh beberapa selebritis, diantaranya Nikita Willy, Ruben Onsu, dan Serena Delon. Para selebritis mengajak buah hati mereka di pesta ulang tahun milik Putri Fairuz Arafik dan Sony Septian. Cuma bilangin doang kakak bajunya make upnya gitu dia harus semangat lagi gitu udah tau kayak gitu-gitu centil lucu banget perempuan banget emaknya banget bikin PH mewah seperti ini reward buat anak atau seperti apa sih Fairuz ya Pak? Satu tahun ini alhamdulillah jadi waktu pas dari Izati lahir Desember 2021 sekarang
takutnya mikir mereka kan setiap tahun bisa dirayain, aku nggak mau kayak gitu, jadi mereka belajar arti bersyukur nggak selalu kayak gini. Jadi aku bilang bahwa umur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sama 17 tahun. Walaupun dulu udah pernah ngerayainnya bareng gitu ya, itu pun sebenarnya karena anniversary kan waktu itu. Zaman mereka umur setahun ya, emang 7 tahun ya, jadi dibarengin karena masih jadi setahun, jadi pulang tahun juga. Tapi karena abang udah ngerti, jadi 1, 5, 10, 17. Nanti abang berarti ulang lagi 17 tahun. Nanti tanggal nanti aku lebih ke 35. Oke, umur 35 tahun mau dirayain juga? Nggak dirayain. Pakai balon-balon gitu? Enggak. Mengenal syukur lagi. Oh. Tepat hari ini juga anniversary Kak Fairu sama Kak Sony. Happy anniversary. Anaknya yang sering banget, dia berkali-kali nanya, Dad, bikin acara apa buat Mami? Dad, bikin acara apa? Sabar, Mami baru ulang tahun berapa bulan lalu. Sekarang acara kakak Ijaz aja dulu. Ada spesialnya. Aku ini sih bikin video kenang-kenangan aja sih, kenang-kenangan yang aku bikin aja dari handphone. Terus aku edit sendiri, aku PO sendiri, kayak satu cerita awal ketemu sampai Ijaz lagi gitu. Ya lumayan effort buat aku karena aku juga bukan seorang editor atau apa jadi paling nggak Itu dia edit sendiri, sampai temen aku kan namanya perempuan ya, aku kan bangga banget sama kayak gitu. Terus aku sampai teman-teman aku tuh pas nonton video itu sih semua bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Sampai teman-teman aku pada ada yang gini-gini, ya Tuhan gue juga mau diginiin gitu-gitu, sampai kayak gitu. Aku bilang itu dia benar-benar bikin mobil karena proses dia bikin itu aku ngelihatnya tuh gini, sayang kamu jangan masuk dulu, aku mau ini dulu, mau bikin sesuatu atau dia gitu. Karena dia tahu kan itu dia gitu kan sebagian daripada pura-pura apa banyak nanya, dia langsung to the point, aku mau bikin sesuatu, aku keluar dulu, udah akhirnya ternyata dia bikin tuh dan terus sore sampai setengah 7 malam lah, karena jam 7 mau makan malam keluarga. Jadi udah sebenarnya dari berapa bulan lalu tuh mau kasih apa ya nih baru sekarang ya gitu. Mungkin kalau barang-barang ya udah biasa kan. Berita selanjutnya ada kesaksian petugas keamanan terkait rumah tangga Desta dan Natasha Rizky. Rumah tangga Desta dan Natasha Rizky kini berada di ujung tanduk. Desta melayangkan gugatan cerai terhadap Natasha Rizky ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah satu petugas keamanan di kediaman Desta dan Natasha Rizky buka suara soal terkait rumah tangga pasangan selebritis itu yang kini berada di ujung tanduk. Menurut petugas keamanan itu, Natasha Rizky masih tinggal di kediaman yang sama dengan Desta. Hanya saja Natasha Rizky memang jarang terlihat. Begitupun dengan anak-anak Desta dan Natasha Rizky yang juga tinggal di kediaman mereka di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Desta dan Natasha Rizky juga kepergok pulang bareng diduga setelah menghadiri acara pernikahan NC Storia. Pasangan yang menikah selama 10 tahun itu keluar dari mobil yang sama. Natasha Rizky terlihat masih mengenakan pakaian kebaya, sementara Desta tampak lebih casual dengan pakaian serba hitam. Seperti yang diketahui, Natasha Rizky dipersunting Desta ketika usianya masih 19 tahun. Di Mahendra Desta meninggalkan rumah pagi tadi bersama supirnya. Sementara itu dikatakan bahwa Natasha Rizky juga masih tinggal di sini, namun jarang terlihat. Begitu pula dengan ketiga anaknya. Saat ini kawasan rumah Desta terbilang sepi. Destanya pun tidak terlihat di sini. Dan menurut kabar yang beredar dari kuasa hukum Desta sendiri, bahwa sang klien dan Natasha Rizky juga sudah tidak tinggal satu atap. Dikatakan juga bahwa Desta meninggalkan rumah pada pagi tadi bersama supirnya.
Desta diketahui menggugat cerai Natasha Rizky pada 11 Mei 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal itu juga dibenarkan oleh Humas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 5 yang menyebut bahwa benar adanya pendaftaran perceraian yang diajukan oleh Desta terhadap Natasha Rizky. Namun belum diketahui secara pasti dan Desta maupun Caca, sapaan akrab Natasha Rizky, belum juga berbicara mengenai perceraian mereka. Saat ini saya masih berada di kediaman Desta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Desta sendiri menurut karyawan yang berada di klasternya, Desta tidak ada di rumah, meninggalkan rumah pada pagi tadi bersama sopirnya. Sementara itu disebutkan bahwa Natasha Rizky masih tinggal tapi sudah jarang terlihat. Ya, keberadaan Desta sangat dicari saat ini mengingat Desta menggugat cerai sang istri Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sibuk syuting hingga berbisnis, Natasha Wilona tetap fokus jaga kesehatan. Artis Natasha Wilona mengaku sangat peduli dengan kesehatannya. Meskipun di tengah jadwal syuting hingga bisnis yang padat, mantan kekasih Verrell Bramasta itu cukup menyempatkan diri untuk check up kesehatan hingga ke Penang, Malaysia. Lebih lanjut, artis 24 tahun itu menegaskan sangat peduli dengan kondisi kesehatannya. Terlebih ia menyadari bila dirinya seringkali tidur tak teratur sehingga sangat berpotensi mengganggu tubuh. Terakhir, Natasha Wilona juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kondisi diri termasuk kesehatan. Kayak sekarang aku lagi develop I Will Network, terus juga aku punya beberapa bisnis yang udah berjalan dan lagi akan berjalan. Jadi aku harus membagi waktu tidur itu yang selalu kurang. Makanya bagi aku penting banget untuk jaga kesehatan, takut daripada ngedrop atau gimana. Kalau check up rutinnya memang harus ke Penang atau di Indonesia juga ada? Kadang kalau lagi nggak sempat ya di Indonesia, cuma kalau lagi sempat ya lebih baik, bukan lebih baik sih, cuma nyoba aja negara lain. Aku nggak insomnia sih, cuma kadang-kadang aku jam 1 pagi pun masih memikirkan pekerjaan. Aku tipikal yang lumayan perfeksionis dalam melakukan pekerjaan. Jadi kayak tim aku tuh udah tahu banget kayak jam 1:30 pagi Wilona udah tiba-tiba ngechat dapat ide apa atau kayak ngechat sesuatu buat planning ke depan, bisa serandom itu anaknya. Kalau ngechat itu tahun berapa kali? Biasa sekali sih, maksimal sekali. Kecuali misalnya aku merasa badan aku kayak udah nggak enak banget nih. Nah, Wira sebenarnya tujuan kamu apa sih? Kamu kan juga udah punya makeup, I Will Network. Ini kita goals apa lagi nih? Maksudnya emang kalau I Will Network ini anggaplah mungkin bentuk dari legacy kalau untuk di entertainment ya, bahwa pada akhirnya kan aku nggak mungkin selamanya selalu di depan seperti ini kan. Ada saatnya mungkin aku harus udah nikah, aku harus fokus dengan keluarga kecil, fokus dengan pekerjaan aku yang lain. Jadi aku anggap ini kayak my baby lah yang aku coba bangun dari umur 11. sudah meninggalkan dunia, iya, sudah memikirkan itu gitu maksudnya. Belum memikirkan akan meninggalkan segera gitu sih, cuma aku tahu kayak namanya cewek kan in the end kita pasti akan punya purpose yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa menjadi seorang ibu, bukan cuma sekadar di karir kan. Dan itu pasti kan semua cewek harus memplanningkan itu tentang hidup mereka. Aku sendiri enjoy dengan semua perjalanan itu ya. Seru sih, karena bagi aku masa muda gunakanlah untuk
berkarya untuk ngelakuin apapun yang kita pengen lakuin, pergi kemanapun yang kita pengen. Kamu juga tahu menjadi artis yang gak mudah nih karena kamu nanti akhirnya pas mau menikah meninggalkan itu. Nggak meninggalkan banget sih, cuma pasti kan nggak bisa seaktif kayak sekarang, masih bisa syuting series, film, syuting konten, masih bisa photoshoot ini itu kan, tetap aja harus berbagi waktu dengan suami, dengan keluarga kecil, jadi kan ya pasti berbeda lah nanti. Aku sih belum merasakan ya, cuma dari pengalaman aku melihat teman-teman yang udah nikah, pasti kayak mereka pada akhirnya harus memanage waktu mereka sebaik mungkin. Jadi kamu sendiri kalau prepare ya otomatis masa depan Harus bagi aku dari usia muda kita harus prepare buat Nah, tapi sebenarnya kamu sudah meninggalkan stripping ya, sinetron atau gimana? Untuk yang stripping tiap hari 3 tahun yang lalu itu terakhir. Saya 3 tahun yang lalu itu terakhir aku ngambil stripping yang setiap hari. Kenapa? Karena hidup harus punya planning dan emang kebetulan planning aku seperti itu, bergeraknya seperti itu. Kalau kamu ikut ini nggak sih kemarin sempat Aku nggak ikut pelatihan sih, tapi kayak ada teman aku yang udah dapet tiket banyak banget, jadi ya udah gampang. Kalau aku nggak syuting dan gak ada halangan, pengen. Sebenarnya karena jadi aku punya teman yang emang dia paling cepet-cepetan banget ngeluar tiket dan lain-lain, jadi ya dia udah dapet lagi dapat berapa puluh tiket gitu, 20 tiket, jadi kayak dia udah siapin buat temennya yang ini nih, siapa yang valuable dan lain-lain. Kalau aku kan nggak mungkin ya jam 10 pagi bangun langsung ngeluar tiket dulu. Oh berarti kamu ikut tapi kamu ikut konser tapi nyetir. Yes, Tapi akan datang. belum tahu. Jadi kalau seandainya nggak ada, emang kalian mau nikah? Tapi udah ada info dapat atau enggaknya atau gimana gitu? Udah fix dapet sih. Cuma emang aku belum tahu akan datang atau enggak. Kategorinya apa nih? Bukan nanya lengkap sih. Emang kalian kenapa sih bener-bener? Iya, yang pakai banget. Fans bangetnya sih nggak terlalu ya. Cuma tuh kan emang banyak lagi mereka. Berita selanjutnya datang dari Al Ghazali yang pilih nonton konser Coldplay di London dan ini alasannya. Sutradara Paul Augusta mengatakan, pemain film Al Ghazali turut buka suara soal atas keramaian band Coldplay yang hendak manggung di Indonesia. Al Ghazali mengaku akan turut menjadi salah satu penonton Coldplay dalam waktu dekat. Kendati demikian, putra sulung Ahmad Dhani itu tak akan menyisakan band tersebut tampil di tanah air. Pria bernama lengkap Al Ghazali ini justru mengantongi tiket Coldplay di London, Inggris. Menurut Al, justru sang adik El Rumi yang bersemangat memburu tiket Coldplay di Jakarta. Pria berusia 26 tahun itu pun membeberkan alasannya pilih menyaksikan band asal Inggris Raya itu bukan di tanah air. Adapun Coldplay dijadwalkan beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 15 November 2023 mendatang. Dan ini adalah alasannya. Tanggal 28 Mei bakal rilis single baru. Kamu sendiri selain itu apa lagi? Film udah waktu itu udah syuting bulan Februari, cuman mungkin tayangnya harusnya sih Mei ya, harusnya akhir Mei, cuman belum ada kabar lagi, cuman insya Allah sih Juli Mei lah. Virgin Mama 2. Kamu ikut war tiket Coldplay nggak sih? War tiket Coldplay kebetulan yang ikut kemarin. Kalau aku nggak beli tiket buat nonton di London. Kalau kenapa kamu lebih pilih di London daripada di sini mungkin? Sebenarnya sih aku udah rencana di London udah lama. Kalau yang terus kebetulan Coldplay agak datang juga di sini, jadi aku udah beli duluan di London. Jadi aku nggak begitu khawatir. Tapi yang kalau di London udah dapet ya? Udah dapat. Jadi alasan nggak sih kenapa? Apakah karena di Indonesia lebih penuh atau crowded atau seperti apa? Kalau di London bedanya asli London di Paris, Amsterdam tuh mereka 4 hari. Jadi ya nggak begitu kuat. Kalau di sini kan sehari ya, insya Allah 2 hari juga bisa. Ya beda aja, vibe tuh juga beda. Misalnya di London kan itu rumah mereka dan kita bisa merasakan suasana yang beda aja. cerita sedikit kan nanti kamu mau racing kayak itu tanggal 28 itu ya? 28 Mei ya. Seperti apa maksudnya sama El, sama Aduh, sama Zafi. Sebenarnya di project udah lama, cuman
Kebetulan kita baru kompak lagi, baru gabung lagi, dan juga kita baru merekrut Zafi dan Omandra sebagai gitaris. Jadi sekarang udah rekaman, mixing udah, texting udah, tinggal rilis. Suaranya Bang. Ya, tinggal rilis lagu aja. Kemarin udah mixing, udah texting, udah take vokal semua, udah lengkap, tinggal rilis aja. Ada keinginan untuk featuring bareng artis lain nggak? Bakal pasti bakal ada. Cuma kita fokus satu single ini dulu. Nah, Al, kamu menikmati kesibukan kamu sekarang seperti apa sih, Al? Apalagi sekarang Ya sendiri. menikmati aja ini the moment, ngalir apa adanya aja. Al, berarti dengan kesibukan sekarang berarti udah gak mikirin pribadi ya, Al? Iya. Emang sengaja jadi sibuk-sibukin aja gitu? Masa nggak pribadi sih? Ya, pribadi kamu pasangan kan lagi kayak Oh, gini. ya enggak lah. Jadi kesibukan yang lain. Kayaknya lebih seru di karir dulu. Kenapa? Soal postingan ini. Kenapa di awal rencana kamu berpikir mungkin karena masih muda jadi ingin berkarir? Karena ya banyak juga sih yang nyaranin udahlah karir dulu aja, pacaran nanti aja. Kal, tanggapan soal postingan IG yang belum dihapus Kal gimana? Tanggapan soal postingan IG sama kakak yang kemarin? Soal postingan IG yang belum dihapus sama Kak Al gimana? Dengan mantan? Belum aja sih. Kenapa masih baik kali hubungannya ya, Al? Masih baik ya hubungannya, silaturahmi. Sebenarnya belum. Ya apa ya? Ada waktunya lah. Ada waktunya. Gabung tim pemenangan pemilu Gerindra alasannya apa sih? Iya. Alasannya karena ayah. Karena ayah. Iya lah. Tapi memang sebelumnya memang mendalami juga politik sama ayah. Enggak sih, itu mengamatin aja. Baru ngamatin ya. Kalau untuk nyalek enggak lah. Tapi dengan mantan masih jaga komunikasi Kak Al? Dengan mantan masih jaga komunikasi ya? Ya biasa-biasa aja sih. Apa belum move on, Al? Masih nyimpan. Udah move on. Siap. Terakhir dari aku, kamu tipe seperti apa sih? Maksudnya memang tidak mau ngapus atau memang ya udah itu kan masa lalu Lupa ngapus. Ya, ini diingetin ntar aku hapus. Katanya bakal terjun lebih jauh lagi nggak sih Al setelah tim pemenangan ini? Kita lah ke depan aja. Nyalek juga nggak sih? Masih belum ada yang tahu. Belum ada. Kita lah ke depan. Untuk pemenangan pemilu aja berarti Al. Insya Allah kita lah ke depan aja gimana. Al, greeting dong buat net. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.